Bab 341. Bertemu musuh. Apa yang dia sombongkan, seolah-olah kita memohon untuk mengikutinya saja. Melihat sosok warrior yang menghilang ke pintu langit, seorang pendekar hitam mendengus dingin dan berkata dengan tidak nyaman. Tapi dia sangat kuat. Jika kita mengikutinya, kita pasti tidak akan diganggu. Di kota kuno ini, status kita pasti akan meningkat. Sayang sekali. Seseorang menghela nafas. Semua orang terdiam. Setelah memasuki kota kuno, warrior yang langsung menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Adapun alasannya tentu saja karena dia masuk dari pintu langit. Tanpa diduga, seseorang telah menembus pintu langit. Cek, coba tebak, dari wilayah mana jenius ini? Aku kira itu dari wilayah tengah. Kamu harus tahu, kecuali wilayah tengah, hampir tidak ada yang menembus pintu langit dari wilayah lain. Itu belum tentu benar, mungkin akan ada karakter seperti leluhur pendiri sekte pedang di wilayah lain. Leluhur pendiri sekte pedang. Jangan bercanda, karakter seperti itu sangat jarang ada satu dalam 10.000 tahun. Jika muncul dua lagi, Tuhan juga akan waspada. Warrior yang melirik semua orang dan kemudian menarik pandangannya, lalu berjalan menuju kota. Sekarang, dia hanya ingin mencari tempat yang tenang, karena dia ingin membuat jimat. Fulu sangat berharga di seluruh benua pendekar hitam, tidak hanya di wilayah selatan. Meskipun super jenius seperti Kelvin Mo tidak lagi membutuhkan jimat tingkat rendah dan tidak lagi takut pada jimat sihir tingkat rendah, tetapi di seluruh kota kuno, hanya sedikit orang yang dapat mencapai tingkat Kelvin Mo dan kawannya. Apalagi bagi para pendekar hitam yang sering keluar untuk latihan, pasti sangat membutuhkan jimat. Pembuatan jimat tentu saja untuk dijual. Sekarang dia tidak memiliki batu energi di sekujur tubuhnya, itu akan sangat merepotkan untuk hanya berlatih keterampilan pedang, dan juga berlatih alam. Karena apakah itu berlatih keterampilan pedang atau pencapaian alam, itu sangat menguras batu energi. Apalagi setelah pusaran pusat energi menjadi diafragma, setiap kali diserap, dibutuhkan lebih dari beberapa ratus. Karena lencana yang diberikan kepadanya oleh orang tua berambut putih akan menarik perhatian banyak orang, warrior yang menyimpan lencana itu. Mengenakan lencana adalah karena dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi sekarang tampaknya memakainya bahkan lebih merepotkan. Setelah berjalan di kota untuk waktu yang lama, warrior yang akhirnya menemukan sebuah restoran. Setelah memasuki restoran, seorang wanita dengan rok panjang biru langsung menyambutnya. Melihat wanita dengan rok biru, warrior yang terkejut, dan kilatan cahaya kejutan melintas di matanya. Bukan seberapa cantik wanita itu, tetapi wanita ini begitu akrab baginya, sepertinya dia pernah melihatnya. Kota Chaoyang, cabang Master Rune, Winona Xiao. Segera, warrior yang ingat, wanita di depannya adalah Winona Xiao yang telah bertemu dengannya beberapa kali. Ketika Winona Xiao melihat warrior yang, dia juga terkejut, dan kemudian wajahnya menjadi sedikit tidak alami. Melihat wanita di depannya, warna kompleks melintas di mata warrior yang. Dia pernah menganggap pihak lain sebagai teman, tetapi tidak menyangka bahwa seiring berjalannya waktu, dia akan benar-benar melupakan wanita di depannya ini. Apakah dia benar-benar terlalu kejam? Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang berinisiatif untuk menyapa, dan berkata, "Nona Xiao, aku tidak menyangka kita akan bertemu di kota kuno ini." Melihat warrior yang berbicara, ekspresi Winona Xiao menjadi lebih alami. Melihat warrior yang di depannya, dia juga memiliki warna yang kompleks di matanya.
Tidak dapat disangkal bahwa dia dulu memiliki kesan yang baik padanya. Tetapi jodoh mempermainkan manusia, hubungannya dengan warrior yang menjadi kaku karena satu masalah kecil. Ketika dia ingin memperbaikinya, warrior yang melambung ke langit dan memperoleh juara pertama peringkat King Yun, dia tidak lagi bisa mendambakannya. Tentu saja alasan yang lebih penting adalah keluarga melarangnya berhubungan dengan warrior yang, karena warrior yang menyinggung istana bunga dan partai Yuan di wilayah selatan, dan soal sekte hantu bukan rahasia lagi. Dalam kondisi seperti itu, siapa yang berani memiliki kedekatan dengan warrior yang? Tidakkah kamu melihat bahwa perkumpulan Master Rune dan sekte pedang sudah mencampakkan warrior yang? Winona Xiao menghela nafas, lalu berkata, aku tidak menyangka bisa bertemu Kak Yang di sini. Bukankah warrior yang pergi ke wilayah Jiuyu? Bagaimana kamu tahu bahwa aku pergi ke wilayah Jiuyu? Warrior yang berkata dengan heran. Ada tubuh jiwa yang dapat meningkatkan jiwa di sana, dengan kekuatan Kak Yang, pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Winona Xiao tersenyum. Jadi begitu. Warrior yang tersenyum, lalu melihat sekeliling, dan berkata, Nona Xiao di sini. Bekerja. Kata Winona Xiao. Bekerja. Warrior yang mengerutkan kening dan berkata, dengan latar belakang keluarga Nona Xiao, bukankah seharusnya tidak perlu? Winona Xiao tersenyum pahit, dan berkata, Kak Yang tidak tahu, setiap pendekar hitam yang memasuki kota kuno ini dari gerbang manusia dan gerbang anjing harus membayar biaya menginap di kota kuno. Biaya menginap adalah 50 batu energi sehari, bahkan aku pun tidak mampu. Tanpa batu energi, hanya ada satu cara untuk hidup di kota kuno ini, yaitu bekerja untuk kekuatan di kota ini secara gratis. Aku masih relatif baik, posisi para pendekar hitam wilayah selatan lainnya di kota ini. Warrior yang merenung sejenak, lalu berkata, karena mereka begitu sengsara di sini, mengapa mereka tidak kembali ke wilayah selatan? Sudah tidak bisa kembali. Winona Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kenapa? Warrior yang bingung. Karena pendekar hitam manusia akan dibunuh asalkan terlalu jauh dari kota. Sorot ketidakberdayaan melintas di mata Winona Xiao, dan berkata, di sekitar kota kuno ini, ada pendekar hitam klan siluman, klan iblis, dan klan alam baka. Mereka tidak pergi latihan, mereka fokus memburu pendekar hitam manusia di sekitar kota kuno ini. Jadi sekarang, kecuali semua orang berkelompok bersama, atau bahkan tidak akan berani keluar dari gerbang kota ini. Sungguh menyedihkan, kurang dari 1000 orang mengepung dan membunuh puluhan ribu ras manusia. Warrior yang terkekeh ringan. Tentu saja dia tidak akan bersimpati dengan pendekar hitam manusia. Di bawah kota kuno, jika semua pendekar hitam manusia bersatu dan melenyapkan klan iblis, klan siluman dan klan alam baka, itu tidak akan sulit. Sayang sekali, demi kepentingan sendiri dan mentalitas bukan urusan sendiri, pendekar hitam manusia ini memilih untuk menonton pertunjukan. Sekarang tidak apa-apa, dapatkan pembalasan. Tentu saja dia tidak akan menjadi penyelamat. Bicara kasarnya, apa hubungan hidup dan mati ras manusia ini dengannya? Semua orang egois, dan dia warrior yang bahkan lebih egois. Lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi penyelamat. Dia hanya memiliki dua hal yang harus dilakukan sekarang. Yang pertama adalah mendapatkan batu energi dan kemudian berlatih keterampilan pedang. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kekuatan, dan kemudian berjuang untuk mendapatkan energi keberuntungan untuk menyelamatkan Clara Xiao. Tentu saja, ada satu hal lagi, yaitu menyelamatkan ibu. Hanya saja dia tidak memiliki kemampuan itu untuk saat ini,
jadi dia hanya bisa melepaskannya untuk sementara waktu. Kak Yang, kamu seharusnya masuk dari gerbang manusia, kan? Pada saat ini, kata Winona Xiao tiba-tiba. Warrior yang menarik kembali pikirannya, terkejut, dan berkata, kenapa? Dengan kekuatanmu, seharusnya kamu masuk dari gerbang manusia. Winona Xiao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, jika Kak Yang tidak punya tempat untuk pergi, kamu dapat bekerja dengan aku di sini, tidak apa-apa, kita juga dapat belajar rune bersama. Malu untuk mengatakannya, sampai sekarang, aku hanya seorang master rune kelas 3. Pada kalimat terakhir, wajah Winona Xiao memerah. Bekerja. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku tidak punya waktu untuk bekerja sekarang. Nona Xiao, apakah kamu ingin kembali ke wilayah selatan, atau kamu ingin tinggal di kota kuno ini dan menunggu peringkat Qianlong dimulai? Meskipun ada sedikit gesekan dengan wanita di depannya, dia masih memiliki kesan yang baik tentang wanita di depannya yang telah membantunya. Jadi jika dia bisa, dia tidak keberatan untuk membantu dia. Winona Xiao tercengang, lalu tersenyum pahit, dan berkata, aku masih harus tinggal di sini. Bagaimanapun, peringkat Qianlong adalah surga untuk berlatih bagi kita pendekar hitam. Apalagi jika beruntung, masih bisa kedapatan bagian dari energi keberuntungan. Ini adalah kesempatan besar bagiku dan keluargaku. Warrior yang mengangguk dan tidak memaksakan kepalanya. Dia hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, sekelompok pendekar hitam masuk ke restoran. Melihat sekelompok orang ini, alis Warrior yang tiba-tiba berkerut. Dia tidak kenal orang lain, tapi dia kenal kedua pemimpinnya. Kedua orang ini bukanlah orang lain, mereka adalah Yonar Yuan dari Partai Yuan dan Fudo Murong dari Sekte Pedang. Sekelompok orang berjalan di depan Warrior Yang. Yonar Yuan melirik Winona Xiao, lalu menatap Warrior Yang, dan berkata, bicara sebentar. Tidak tertarik, kata Warrior Yang pelan, lalu menatap Winona Xiao, dan berkata, Nona Xiao, beri aku kamar yang tenang. Apa yang harus dia diskusikan dengan pihak lain? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Winona Xiao melirik Yonar Yuan dan Fudo Murong, lalu ke Warrior Yang, ragu-ragu, dan akhirnya mengangguk. Ketika dia hendak berbalik dan pergi, Fudo Murong di samping Yonar Yuan tiba-tiba berbicara, Kak Yang, aku berharap bisa memandangku, mari kita duduk dan bicara bersama, bagaimana? Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil, dan berkata, Fudo Murong, aku pikir kita semua benar-benar tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Aku benar-benar tidak tertarik dengan urusan kamu. Dan aku juga percaya bahwa kalian juga seharusnya tidak tertarik dengan urusan aku. Apa yang kamu sebut bicara tidak lebih dari semua orang saling mengambil keuntungan dari pihak lain, kan? Pada saat ini, Yonar Yuan mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Warrior Yang, mungkin kamu seharusnya tahu situasi pendekar hitam wilayah selatan kita di kota kuno ini, kan? Aku tahu, ada masa lalu yang tidak menyenangkan di antara kita, tetapi kamu juga pendekar hitam wilayah selatan. Aku harap kita untuk sementara ini bisa melepaskan dendam pribadi dan menyatukan seluruh pendekar hitam wilayah selatan. Hanya dengan cara ini kita bisa bertahan di kota kuno ini dan juga mendapat tempat di peringkat Qianlong. Masih tidak tertarik? Warrior yang dengan tegas menolak. Bercanda, bekerja sama dengan orang-orang ini. Saat menghadapi hidup dan mati, orang-orang ini mungkin adalah pelari tercepat. Warrior yang juga bukan orang yang bertele-tele, dia tentu saja tahu bahwa bekerja sama itu teguh, dan alasan utama menolak Yonar Yuan dan lain-lain bukan karena dia pura-pura hebat,
tapi karena dia tidak percaya pada Yonar Yuan dan yang lain. Tidak tertarik pada hal ini, maka kamu seharusnya tertarik dengan urusan ibumu, kan? Pada saat ini, tiba-tiba Yonar Yuan berkata. Ekspresi warrior yang berubah, mendadak berbalik dan menatap Yonar Yuan. Bersambung.